Di dunia sepak bola kan, ada tim yang cuma numpang lewat, bersinar sebentar, terus hilang. Tapi, ada juga yang berhasil membangun dinasti yang abadi. Nah, hari ini kita bakal kulik salah satu raksasa itu, FC Porto. Jadi pertanyaannya tuh gini, gimana ceritanya sebuah klub dari utara Portugal bisa-bisanya menggoyang dominasi raksasa-raksasa Eropa dan bikin warisan yang bertahan lama? Yuk, kita telusuri bareng-bareng. 7. Coba lihat angka ini. Ini bukan angka biasa loh. Ini adalah jumlah trofi internasional bergengsi yang mereka bawa pulang. Angka inilah yang jadi bukti, yang menobatkan Porto sebagai klub Portugal paling sukses di panggung dunia. Kuat, konsisten, ya itu mereka. Oke, setiap dinasti itu kan pasti ada awal mulanya ya. Jadi buat ngerti kenapa Porto bisa sehebat sekarang, kita mesti mundur sedikit, kembali ke akarnya. Kita lihat gimana identitas unik mereka terbentuk di tengah sengitnya persaingan sepak bola Portugal. Perjalanan Porto itu dimulai jauh dari tahun 1893. Sempet sih menang di awal-awal, tapi habis itu puasa gelar panjang banget. Nah, kemenangan Piala Portugal di tahun 1977 itu bukan cuma soal piala. Itu kayak jadi penanda, sebuah sinyal kalau sang naga akhirnya bangun dari tidur panjangnya. Nah, buat ngerti Porto, kita harus paham peta kekuatan di Portugal. Ceritanya tuh klasik banget. Porto, yang jadi simbol kebanggaan kaum pekerja dari wilayah utara, harus berhadapan sama dua penguasa dari ibu kota, Lisbon, yaitu Benfica dan Sporting. Jadi ini bukan sekedar bola, ini udah soal adu gengsi, pertarungan identitas budaya. Oke, sekarang kita fast forward ke momen krusial. Momen di mana Porto nggak lagi cuma jadi jago kandang, tapi mulai bikin gebrakan di panggung terbesar, panggung Eropa. Coba deh, bayangin situasinya. Final Piala Eropa pertama mereka sepanjang sejarah. Lawannya, raksasa sekelas Bayern Munich. Waktu udah mepet banget dan mereka ketinggalan 1 gol. Kalau tim lain mungkin udah lemes, udah pasrah. Tapi Porto, mereka beda. Dan boom! Datanglah momen ajaib itu. Sebuah gol yang gak cuma jenius tapi juga nekat luar biasa. Gol pakai tumit dari Rabah Majer. Itu bukan cuma bikin skor jadi imbang, tapi langsung membalikan keadaan. Nah, inilah DNA Porto yang sesungguhnya. Berani, gak ketebak, dan selalu dikenang. 2, angka ini nunjukin seberapa cepat sejarah bisa berubah. Cuma butuh 2 menit buat bikin 2 gol. Setelah gol gila dari Majer, Juari langsung nambahin 1 lagi buat ngunci kemenangan 2-1. Dan saat itu juga, untuk pertama kalinya, Porto resmi jadi Raja Eropa. Tapi, tunggu dulu. Kemenangan di Eropa itu ternyata baru pemanasan. Kesuksesan itu justru jadi pondasi buat mereka membangun era dominasi total di Liga Domestik selama tahun 90-an. Di sini mereka berhasil melakukan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. 5 kali juara Liga berturut-turut. Prestasi ini sampai punya nama sendiri, Penta. Ini rekor loh di Portugal, benar-benar sebuah penegasan dominasi yang mutlak nunjukin betapa konsistennya mereka. Nah, kalau tahun 90-an itu soal dominasi. Awal tahun 2000-an itu soal revolusi. Revolusi total. Dan di pusat revolusi ini ada satu orang yang datang dan mengubah segalanya. Siapa lagi kalau bukan Jose Mourinho. Begitu ditunjuk tahun 2002, Mourinho ini datang tanpa basa-basi. Dia langsung bikin janji yang kedengarannya sombong banget. Dia nggak bilang, kami akan coba menang. Tapi dia bilang dengan pasti, kami akan menang musim depan. Percaya diri kayak gini nih yang langsung dia tularkan ke seluruh tim. Dan omongannya bukan omong kosong, dia beneran membuktikannya. Di tahun 2003, Porto nggak cuma juara Liga. Mereka sapu bersih Piala Portugal dan juga Piala UEFA. 3 gelar sekaligus, treble. Ini udah jadi tanda-tanda kalau ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di klub ini. Puncaknya datang setahun kemudian. Dengan tim yang sama, tim yang dianggap banyak orang cuma tim kuda hitam, Mourinho sukses menaklukkan Liga Champions. Mereka hajar Monaco di final, dan sekali lagi, Porto jadi Raja Eropa. Ini sih salah satu kisah kemenangan underdog paling legendaris sepanjang masa. Terus, gimana setelah Mourinho cabut? Apa dinastinya langsung ambruk? Jawabannya, enggak sama sekali. Yuk kita lihat gimana klub ini terus melanjutkan dan bahkan memperkuat warisan mereka di zaman modern. Lihat aja pencapaian-pencapaian ini. Ini bukti kalau suksesnya Porto itu bukan kebetulan. Mereka pernah tuh menang 4 gelar dalam semusim di bawah André Villas-Boas.
Terus, mereka juga pernah menjalani 2 musim penuh tanpa kalah sekalipun di Liga. Dan yang belum lama ini, rekor gila 58 pertandingan gak terkalahkan. Ini bukan hoki, ini mentalitas dinasti. Dan kalau masih ragu, grafik ini ngomong semuanya. Dengan total 86 trofi bergengsi, Porto itu jelas salah satu klub tersukses dalam sejarah Portugal. Angka nggak pernah bohong kan? Mereka ini benar-benar raksasa. Jadi kesimpulannya gini, FC Porto itu klub yang lahir dari semangat perlawanan, dibentuk oleh ambisi yang membara, dan dikenal lewat momen-momen jenius yang gak bakal kita lupa. Mulai dari goal to mid major, sampai revolusinya Mourinho, cerita mereka itu selalu tentang mendobrak semua prediksi. Nah, sekarang, dengan dimulainya era kepemimpinan baru, pertanyaan terbesarnya adalah, babak legendaris apa lagi nih yang bakal ditulis sama Sang Naga?